Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, semangat, dan bersuka cita di dalam Tuhan. Senang sekali saya, Angela Puri, dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir bersama saya, narasumber kita yaitu Romo Jimmy Hendrik Rance Tenomat OFM, yang akrab kita sapa beliau dengan nama Romo Jimmy. Mari kita sapa Romo Jimmy. Selamat datang Romo Jimmy. Salam pace bene, salam damai bagimu saudara dan saudari, sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi. Senang bisa berjumpa kembali dalam ruang renung firman Tuhan pada hari ini. Iya, terima kasih Romo. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita mulai acara kita berdoa pembukaan dulu yang dipimpin oleh Romo Jimmy. Baik Puri dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasih, mari kita siapkan hati dan diri untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bersama dengan seluruh makhluk ciptaan, kami memuji dan memuliakan Engkau, ya Tuhan Allah kami, untuk kebesaran kasih yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau memelihara hidup kami, Engkau memberkati hidup kami, dan memperkenankan kami untuk menikmati banyak hal di dalam kehidupan kami. Engkau menanamkan di dalam diri kami iman akan Dikau, dan memanggil kami untuk menjadi pengikut-Mu yang setia. Terima kasih untuk segala kelimpahan berkat-Mu. Pada kesempatan ini kami hendak mendengarkan Engkau yang berfirman melalui sabda. Maka curahkanlah Roh-Mu yang kudus agar oleh Roh-Mu yang kudus kami diurapi untuk memahami maksud dan kehendak kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan akhirnya kami juga dimampukan untuk menghayati dan mengamalkan firman di dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan. Kami datang berserah diri. Bukalah hati dan diri kami untuk mendengarkan Engkau. Dan berkatilah kami senantiasa, karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari kitab Ayub bab 9 ayat 1 sampai 12 dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 16. Ayub berkata kepada Bildad sahabatnya, "Sungguh, aku tahu bahwa beginilah adanya. Masakan manusia benar di hadapan Allah, jika ia ingin berpekara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung tanpa diketahui orang, yang menjungkir balikan dalam murkanya. Ia menggeserkan bumi dari tempatnya, sehingga tiangnya bergoyang-goyang. Ia memberi perintah kepada matahari, sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan meterai. Seorang diri, ia membentangkan langit, dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Ia menjadi bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan. Dialah yang melakukan perbuatan-perbuatan tegar yang terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyak. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya.
Dan bila ia lalu, aku tidak tahu. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Bagaimana mungkin aku dapat membantah dia dan memilih kata-kata di hadapan dia? Walaupun benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, semoga doaku sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari. Aku telah mengulurkan tanganku kepadamu. Adakah engkau melakukan keajaiban di hadapan orang-orang mati? Masakan jenazah mereka bangkit untuk bersyukur kepadamu? Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan dan keadilan-Mu di negeri kealpaan? Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, mari kita persiapkan hati untuk bacaan Injil. Haleluya, haleluya. Segala sesuatu kuanggap sebagai sampah, agar aku memperoleh Kristus dan bersatu dengannya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutilah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita dengarkan dulu permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Jimmy. Ya, Romo Jimmy, pada hari ini ada permenungan apa, Romo, yang ingin Romo sampaikan? Ya, Puri dan sahabat oase rohani Katolik yang saya kasihi, ada banyak hal menarik yang bisa kita peroleh dari firman Tuhan hari ini. Kita coba mulai dari bacaan pertama, kitab Ayub. Dan saya sangat yakin bahwa sahabat oase rohani Katolik yang saya kasihi mengetahui dengan baik siapakah Ayub itu. Bicara mengenai Ayub,
berarti konotasinya kerap kali yang ada adalah gambaran mengenai pergumulan atau pergulatan manusia berhadapan dengan kemelut hidup, berhadapan dengan penderitaan, atau berhadapan dengan situasi kemalangan yang sedang terjadi, yang sedang menimpa dirinya. Nah, ini yang melekat dalam diri Ayub. Dan kalau kita lihat sendiri di dalam kisah Ayub, kita semua juga, seperti tadi saya katakan, kita semua tahu itu. Dia yang dulunya makmur, akhirnya harus kehilangan segala-galanya. Dia yang dulunya kaya, akhirnya harus kehilangan harta bendanya. Dia yang dulunya memiliki keluarga yang baik, yang penuh cinta, sangat harmonis, lalu kemudian harus kehilangan mereka semua, keluarga yang dicintai. Dan untuk itu menjadi jelas kalau kita mengikuti dengan baik pergumulan Ayub berhadapan dengan situasi kemalangan yang dialaminya. Nah, sebelum mungkin Puri dan sahabat was rohani Katolik yang saya kasih, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang apa yang kita dengarkan dalam bacaan pertama, saya ingin mau mengajak kita sekalian. Kemarin dalam bacaan pertama itu sebetulnya juga cuplikan mengenai persoalan yang dialami oleh Ayub sendiri. Dia bahkan mengutuk hari lahirnya. Kenapa dia harus lahir? Kalau kemudian yang terjadi adalah penderitaan itu begitu hebat menimpa dirinya. Mengapa dia harus menderita? Di manakah Tuhan di dalam situasi penderitaan yang teramat sangat dia alami itu? Di manakah Tuhan? Nah, konteksnya dalam bacaan hari ini akhirnya kita kemudian juga dihantar untuk memahami bagaimana Ayub lalu kemudian sampai pada pengakuan yang sangat luar biasa akan kebesaran kasih Allah. Nah, kita lihat konteks yang paling dekat pada perikop sebelumnya, sebelum bacaan hari ini ya. Dalam bab 8 ayat 1 sampai dengan 22 di sana Bildad yang tadi disebutkan pada bacaan pertama di awal tadi dikatakan memberikan peneguhan dalam tanda kutip ya terhadap Ayub yang benar-benar tidak mengerti tentang kemalangan hidup yang sedang dideritanya. Bildad mencoba untuk meyakinkan Ayub akan situasi atau akan kebesaran Allah. Allah itu maha besar, maha kuasa, maha berbelas kasih dan lain sebagainya. Dia tidak pernah membiarkan penderitaan itu begitu hebat menimpa manusia karena dia mencintai manusia. Nah, hari ini dalam bacaan diawali dengan kata peneguhan. Apa yang dikatakan oleh Ayub terhadap Bildad sahabatnya itu. Dan jelas sebetulnya kita mengetahui dengan baik, seperti tadi saya katakan, Ayub itu akhirnya tidak lagi mengutuk, boleh saya katakan seperti itu, tidak lagi mengutuk apa yang terjadi atas hidupnya, penderitaan dan kesulitan, kemalangan yang begitu hebat yang dialami. Dia dihantar untuk kemudian meyakini akan kebesaran kasih Allah di dalam kehidupannya di balik seluruh peristiwa yang memang secara manusiawi dia tolak. Dia diantar untuk kemudian bertahan di dalam situasi kemalangan, situasi penderitaan yang sedang terjadi. Ini bacaan pertama, minimal kita bisa melihat gambaran yang terjadi dalam diri Ayub sampai pada keyakinan Ayub akan Allah yang luar biasa atas seluruh kehidupannya, atau Allah yang bekerja tidak tinggal diam di balik seluruh pengalaman, kemalangan, penderitaan yang dihadapi. Begitu Puri dan sahabat was rohani Katolik yang saya kasihi. Iya, baik Romo. Ini kalau saya melihat tentang kisah Ayub ini, dia sepertinya sedang berproses ya Romo ya. Iya. Romo, apa ada poin-poin yang khusus Romo yang dari kita lihat dari Ayub ini, bagaimana dia berproses dari mungkin dia tidak bisa menerima sehingga menjadi dia bisa menaruh atau menempatkan dirinya di hadapan Tuhan.
Baik Puri dan sahabat Rohani Katolik yang saya kasihi, Ayub memang berada dalam suatu proses mencapai kematangan pribadi sebagai manusia dan sebagai insan yang percaya kepada Tuhan. Dan hal itu kita lihat dalam bab 9 ayat 2 ketika dia bertanya. Berupa pertanyaan ini sebuah pertanyaan reflektif yang keluar dari kesadaran dirinya, kedalaman hatinya. Masakan manusia benar di hadapan Allah? Ini yang tadi Puri katakan bahwa dia prosesnya sampai kepada tahapan itu. Dan selama dia berada di dalam kemelut itu, yang dia protes adalah dia tidak salah. Dalam tanda kutip, dia sedang menghujat Allah, sedang protes keras terhadap Allah. Tetapi dia lalu kemudian sampai pada sebuah kesadaran yang sangat luar biasa dengan mengatakan, masa saya ini manusia kebenar di hadapan Allah. Ini yang kemudian menggerakkan dia untuk mengakui bahkan dengan penuh keyakinan bahwa Allah itu bijak. Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha kuat. Itu dalam ayat 4 dan lanjutannya sampai pada ayat ke-16. Setelah pengakuan terhadap Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha kuat, Allah yang bekerja atas seluruh dirinya dan alam semesta ini, dia lalu kemudian mengatakan, hanya ada pilihan. Pilihan dia berhadapan dengan persoalan dan kemalangan hidupnya adalah datang dan memohon belas kasih. Itu pilihan orang ketika berada dalam situasi kemelut itu. Ayub memberikan kepada kita contoh yang luar biasa itu. Dalam kitab Ayub bab 9 ayat 15 tadi akhirnya kita menemukan itu. Setelah dia tahu, setelah dia sadar siapakah dirinya di hadapan Tuhan, apa yang terjadi atas hidupnya, dia tidak lagi menghujat Allah. Dia tidak lagi kemudian mempertanyakan di manakah Allah ketika dia sedang berada dalam kemalangan itu. Yang dia lakukan adalah dia harus datang memohon belas kasih Allah. Itu jawaban dan itu proses yang tadi dikatakan oleh Puri, dan kita semua tahu akhirnya yang terjadi adalah dia semakin kuat bertahan di dalam situasi penderitaan itu. Dalam kacamata iman, boleh saya katakan bahwa dia semakin yakin bahwa Allah turut campur tangan di dalam seluruh proses hidupnya itu. Ia yang sebelumnya kaya, itu kekayaannya juga adalah milik Tuhan. Ia yang sekarang jatuh terpuruk juga adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan oleh karena itu seluruh hidupnya adalah milik Tuhan. Ini poin yang menurut saya luar biasa kalau kita renungkan, kalau kita refleksikan, diperhadapkan dengan pengalaman-pengalaman hidup kita sebagai manusia dan sebagai orang beriman Kristen. Begitu Puri dan sahabat Rohani Katolik yang saya kasih, itu yang minimal pesan kuat yang saya tangkap dari bacaan hari ini. Ya. Iya. Ini sungguh-sungguh suatu inspirasi yang sangat indah, dapat memberikan kita gambaran tentang bagaimana kita harus menempatkan diri di hadapan Tuhan, bahwa kita harus sadar kalau Allah itu maha besar, maha dahsyat, sehingga segala sesuatu itu memang sudah ada di dalam rencananya, gitu. Benar begitu, Romo? Ya, persis. Saya selalu dalam permenungan secara pribadi, pertama saudara, saya mau mengatakan bahwa lagu yang menjadi kesukaan saya itu Indah Rencana Tuhan. Kalau kemudian kita berhadapan dengan pengalaman konkret harian kita, juga belajar dari pengalaman yang luar biasa, proses kematangan diri dan kematangan iman yang luar biasa dalam diri Ayub, kita akhirnya sampai pada keyakinan yang sama. Allah punya rencana yang teramat luar biasa indah untuk hidup kita. Kerap kali mungkin ini refleksi atau poin yang kemudian bisa menjadi
permenungan buat kita adalah ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan hidup kita. Kita merasa begitu berat. Kita merasa seakan-akan Tuhan ini udah gak adil. Tuhan ini di mana? Tuhan, kenapa aku membiarkan kita mengalami penderitaan seperti ini? Tapi kalau kemudian kita berdiam diri, sekali lagi belajar dari yang dilakukan oleh Ayub, datang memohon belas kasihnya, artinya berpasrah penuh pada Tuhan, kita lalu akhirnya akan dihantar untuk memahami bahwa ada Tuhan yang bekerja dengan caranya yang teramat indah, menempa hidup kita di balik pengalaman-pengalaman hidup kita ini. Dan sekali lagi, Puri tadi menegaskan dengan baik untuk kita sekalian bahwa Tuhan itu baik dan punya rencana yang teramat luar biasa untuk hidup kita. Itu mungkin refleksi yang pertama. Ya, refleksi yang kedua berkaitan dengan bacaan pertama adalah bahwa dinamika hidup kita itu luar biasa. Tidak sesuai, kerap kali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak semua proses hidup yang kita jalan itu selalu menghadirkan hal-hal yang menyenangkan. Ada hal-hal di balik yang bahkan secara manusiawi kita tolak. Kerap kali kalau kita hanya ikut pada kehendak diri, mencari keselamatan diri, berarti kita menyombongkan diri dan akhirnya kita mengarahkan diri pada kebinasaan. Kalau lalu kemudian kita lupa untuk berpasrah, memohon belas kasih dan kekuatan dari Tuhan, atau juga tidak ada keyakinan yang kuat dalam diri bahwa ada Tuhan yang bekerja di balik pengalaman hidup saya. Mungkin keterpurukan yang kemudian akan terjadi. Dan pesan kuat hari ini Ayub buat kita adalah boleh kita menggerutu secara manusiawi, tetapi kalau kemudian itu membuat kita semakin menggerus iman kita kepada Tuhan, itu bukan lagi cara hidup orang Kristiani. Harus kemudian berpasrah total pada Tuhan. Ada banyak pengalaman berkisah bahwa ketika orang kemudian salah jalan, yang terjadi adalah dia atau jauh dari Tuhan, dia semakin merasa beban hidupnya itu teramat luar biasa. Ada yang bahkan memilih jalan mengakhiri hidupnya. Ada yang membenci dirinya, mengisolasi dirinya. Ada yang kemudian menyalahkan orang lain, dan lain sebagainya. Nah, ini pesannya sangat luar biasa untuk kita sekalian. Bab 9 ayat 15 mengatakan kepada kita dengan luar biasa. Apa yang bisa saya lakukan di hadapan Allah selain datang memohon belas kasih-Nya? Itu Puri dan sahabat Wasir Rohani Katolik yang saya kasih. Gitu. Iya, baik Romo. Ini sungguh memberikan kekuatan bagi kami semua ya Romo ya. Tapi Romo, kita jeda dulu sebentar ya. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana. Nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Jimmy Hendrik Rance Tenomat OFM dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 33438 atau melalui alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo Jimmy, tadi di sesi pertama Romo sudah menjelaskan untuk bacaan pertama ya Romo ya. Lalu bagaimana Romo untuk bacaan Injil? Baik Puri dan sahabat Wasir Rohani Katolik yang saya kasihi, bacaan Injil itu panggilan atau niatan orang untuk mengikuti Tuhan.
Dan yang menarik, misalnya kita mulai dari orang pertama yang datang, Yesus tidak menjawab, ayo silahkan mari ikut saya. Ya kan? Ya, orang yang pertama menyatakan niatnya untuk mengikuti Tuhan, tidak dijawab seperti itu, malah kemudian Yesus memberikan tantangan. Serigala mempunyai liang, ya, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa sih sebetulnya maksudnya kan? Memang kalau secara sepintas pertanyaan yang muncul mungkin seperti tadi yang saya katakan, kenapa Yesus tidak mengatakan, ayo mari ikut saya. Tapi dia memberikan jawaban seperti itu. Reaksi itu sebetulnya mau menunjukkan apakah orang yang menyatakan diri mau menjadi pengikut Yesus itu siap tidak menerima segala macam konsekuensi. Apakah orang sungguh-sungguh punya komitmen yang betul mau menjadi pengikut Yesus, siap untuk menghadapi berbagai macam hal yang bahkan tidak pernah dia bayangkan akan terjadi atas hidupnya. Bacaan pertama juga kemudian bisa menjadi cermin buat kita untuk memahami bacaan Injil atau pernyataan Tuhan Yesus itu. Kenapa? Saya yakin sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi mengimani dengan sungguh bahwa Tuhan yang kita ikuti tidak pernah menjanjikan hal-hal yang baik-baik saja. Tuhan yang kita imani, yang mau kita ikuti, tidak pernah menjanjikan bahwa seluruh kehidupan kita itu akan berjalan lancar. Tidak menjanjikan kenyamanan, kekayaan, status, atau juga tidak menjanjikan bahwa usaha kita misalnya yang sedang kita jalani itu akan berjalan lancar, tidak akan bangkrut dan lain sebagainya. Pernyataan Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini mau menyatakan komitmen dan kesadaran kita apakah kita sungguh akan menghadapi segala macam konsekuensi atas pilihan kita menjadi pengikut Tuhan. Hal lain yang juga mungkin baik menjadi permenungan kita adalah mengikuti Tuhan bukan berarti ya tunggu urusan saya beres dulu. Iya kan, orang yang kedua itu saya harus pamitan dulu dengan keluarga. Atau orang yang ketiga tadi ya pamitan dulu dengan keluarga. Orang yang kedua tadi saya harus kuburkan dulu. Urus dulu ayah saya yang meninggal. Ya, itu berarti bahwa butuh komitmen dan prioritas. Juga butuh kesetiaan kita untuk berhadapan dengan konsekuensi yang bakal terjadi dalam kehidupan kita. Mengikuti Tuhan berarti kita mau supaya mengikuti cara hidup Yesus. Dan satu hal yang tadi sudah kita refleksikan bersama adalah menjadi pengikut Tuhan, apakah kita juga siap untuk kemudian menerima pengalaman kehidupan kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Pengalaman kemalangan, penderitaan, dan kesulitan. Dalam bahasa refleksi yang lebih jauh adalah apakah kita juga siap untuk memanggul salib-salib dalam kehidupan kita atau tidak. Itu secara umum poin yang saya renungkan, yang saya temukan kalau dikaitkan dengan bacaan pertama pada hari ini. Niatan untuk mengikuti Tuhan itu adalah suatu yang suci, suatu yang luhur, suatu yang mulia, dan mendatangkan rahmat. Rahmat itu adalah keselamatan, kebahagiaan buat kita. Tetapi tidak hanya pada niatan itu saja. Semuanya harus bergerak melampaui. Melampaui adalah butuh kesiapsediaan kita untuk menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Butuh komitmen yang teguh dan butuh juga prioritas dalam hidup kita, memprioritaskan Allah sebagai yang pertama dan utama. Sehingga kita lalu kemudian juga bisa mengabdi Tuhan dengan baik atau menjadi pengikut Tuhan yang baik. Itu minimal yang bisa saya katakan, Puri dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasih. Begitu. Iya, baik Romo. Memang ini sungguh-sungguh panggilan yang tidak mudah bagi saya sih. Ya Romo ya. Tapi kita boleh
bisa diberi kekuatan bahwa Allah itu selalu memberikan kasih-Nya kepada kita ya Romo ya. Nah Romo, kalau untuk yang menoleh ini Romo, menoleh ke belakang ini apakah untuk peristiwa yang lalu atau latar belakang kita ya Romo ya? Ya baik, terima kasih. Ini ya apa yang dikatakan oleh Yesus tadi, kalau siapa yang mengikuti aku berarti tidak boleh lagi menoleh ke belakang, itu kan dalam kaitan tanggapan atau reaksi Yesus terhadap orang yang mau pamitan lebih dahulu. Lalu apa maksudnya sebetulnya juga buat kita? Mungkin dalam permenuhan saya itu pertama terkait dengan pengalaman masa lampau kita, kehidupan kita yang memang mungkin jauh lebih buruk, dan kerap kali kita hanya berkutat pada kelemahan manusiawi kita, tidak bangkit untuk kemudian menata hidup kita ke depan dengan lebih baik. Ibarat orang yang sedang membajakan, fokusnya adalah ke depan dan kemudian dia lalu bisa bekerja dengan baik, mencapai hasil yang baik. Karena ketika kemudian menoleh ke belakang, berarti kemudian dia membagi fokus dan perhatian. Begitu hal yang sederhana yang bisa kita pahami dari ungkapan itu. Hal yang lain adalah bahwa ketika kita mau menyatakan diri sebagai pengikut Tuhan, maka tidak memiliki hati yang bercabang. Tidak memiliki hati yang bercabang karena Allah sudah menjadi prioritas. Berkaitan dengan ini bisa kita contohkan, kita lihat prakteknya dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristiani misalnya, kerap kali hati yang bercabang yang bisa dilihat itu adalah sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh mengimani bahwa Tuhan ada, Tuhan berkarya di balik pengalaman kehidupan mereka. Tapi ketika berhadapan dengan pengalaman kemelut misalnya seperti pengalaman Ayub dalam bacaan pertama tadi, orang lalu kemudian meninggalkan Tuhan. Dia cari dukun lah, atau dia cari hal-hal di luar Allah yang sebetulnya hanya akan memperburuk hidupnya. Jangan pernah menoleh ke belakang dalam arti itu. Lalu yang ketiga sebetulnya adalah, sekali lagi saya menekankan apa yang tadi sudah saya katakan, butuh komitmen dan prioritas. Komitmen itu adalah bagaimana menempatkan Tuhan, dan prioritas kita adalah bagaimana lalu kemudian Tuhan tetap kita beri ruang di dalam kehidupan kita, dan dengan demikian relasi kita dengan Tuhan itu begitu kuat, begitu mesra, begitu erat, sehingga lalu kemudian kita tidak lagi ketika berhadapan dengan persoalan kehidupan kita pecah fokus kita. Kita menomorsekiankan Tuhan, dan lalu kemudian yang terjadi adalah kita semakin terpuruk. Jadi ada berbagai macam risiko, dan juga yang dibutuhkan adalah perhatian dan fokus kita kepada apa yang terjadi sambil kemudian berpasrah. Ini bagian dari panggilan kemuridan saya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Tidak boleh menoleh ke belakang, tidak lagi boleh kemudian juga bercengkrama dalam romantisme pengalaman masa lalu, atau kemudian tidak lagi mengutuk pengalaman masa lalu ya dipenuhi dengan dosa, yang dipenuhi dengan kemalangan, keterbatasan dan kelemahan. Tuhan Yesus panggil kita, berarti Dia memberikan kepada kita kekuatan, dan yang perlu adalah kesetiaan dan komitmen kita. Iya Romo, mungkin ini ada baiknya juga kita berproses dalam arti untuk masa lalu kita berdamai dengan masa lalu ya, menyelesaikan masa lalu, percaya bahwa Tuhan hadir di setiap langkah dan segala kehidupan kita, benar begitu Romo? Lalu tujuan kita adalah mewartakan kerajaan Allah di mana-mana gitu ya Romo ya? Ya, saya berpikir demikian juga, Uri dan sahabat Wasil Rohani Katolik yang saya kasihi. Bacaan yang cukup sederhana, cukup singkat, tetapi memberikan kepada kita ketiga contoh pribadi atau orang, bagaimana menyatakan niatnya untuk mengikuti Tuhan, tetapi banyak kalkulasi, banyak pertimbangan,
Atau lalu kemudian yang diutamakan adalah kehendak dirinya dulu. Saya selesaikan dulu, saya bereskan dulu diri saya dengan keluarga saya dan macam-macam. Atau juga saya ini seperti ini loh, masa lalu saya seperti ini. Tadi baru saja dikatakan oleh Puri, yang dibutuhkan adalah bahwa mari kita bangkit untuk mengikuti Tuhan yang memanggil kita. Bukan tunggu urusan saya beres, bukan tunggu dulu saya selesaikan banyak hal yang belum beres dalam kehidupan saya, dan tetap juga dengan sebuah keyakinan sebagaimana pesan kuat yang minimal saya peroleh dari bacaan-bacaan hari ini adalah dia tidak pernah janjikan hal-hal yang buruk saja sebagai pengikut. Dia tidak pernah menjanjikan hal-hal yang bahwa hidup kita tidak akan ada tantangan misalnya. Yang dibutuhkan adalah kalau katakan saya siap untuk mengikuti Tuhan, saya siap juga untuk berhadapan dengan banyak hal. Tuhan Yesus saja dihina, ditolak, disiksa, sampai disalibkan. Berarti saya juga harus siap untuk menerima apapun konsekuensinya. Dengan catatan tadi terhadap ketiga orang tadi, serigala mempunyai tempat, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yang kedua tadi, ya udahlah, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Artinya biarkan masa lalu itu dikuburkan dan jangan berpikir tentang hal itu. Kita dipanggil menjadi manusia yang baru, menjadi pengikut yang kemudian harus membangun komitmen sehingga tidak boleh lagi menoleh ke belakang. Harus yakin ada Tuhan yang memanggil, Tuhan bekerja, dan oleh karena itu kita bersedia menyediakan diri kita, menyediakan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita yang kondusif, dan lalu kemudian kita bisa menjadi saksi. Tadi bahasa Puri jelas, kita bisa menjadi pewarta kabar gembira kerajaan Allah dalam kehidupan kita, apalagi di zaman yang sekarang ya kita semua tahu ya, kemajuan ilmu pengetahuan medsos begitu luar biasa. Kerap kali ketika kita tenggelam dalam hal seperti itu bisa menggerus panggilan kemuridan kita, dan bahkan kemudian bisa menomor sekiankan Tuhan, apalagi berhadapan dengan pengalaman hidup yang begitu berat. Nah, bagaimana kita bisa memberikan kesaksian tentang Allah yang hidup, yang berkarya luar biasa dalam kehidupan kita, itu tantangannya. Dan itu menjadi ciri khas kita ini sungguh-sungguh mau mengikuti Tuhan. Ketika berhadapan dengan arus zaman yang luar biasa dahsyatnya, kita masih tetap teguh beriman, kita masih tetap yakin bahwa Tuhan bekerja dan saya terima apapun, saya bangun komitmen, tekad untuk mengikuti Dia. Itu yang minimal bisa saya tangkap dari, atau yang bisa saya tangkapi dari apa yang dikatakan oleh Puri kepada kita sekalian, sahabat Waseda Katolik yang saya kasih. Iya, Romo. Berarti kita tetap mewartakan kerajaan Allah itu mungkin dengan hal-hal yang sederhana ya, Romo ya. Salah satunya ya, kita tetap bertahan dalam kemalangan atau peristiwa. Kita baru lewati masa pandemi ya, banyak yang terpuruk. Tetapi luar biasa, dan saya berpikir kita mendapatkan berkat ketika bertahan dalam situasi itu sambil tidak pernah mengeluh atau tidak menomor sekiankan Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Bagian dari kesaksian kita untuk mewartakan Allah ada. Saya menjadi pengikutnya dan saya yakin Allah ada berkarya di dalam pengalaman hidup saya yang begitu menderita. Itu bagian dari panggilan kemuridan saya. Ini begitu Puri dan sahabat Waseda Katolik yang saya kasih. Iya, baik Romo. Namun sayang Romo, ini waktu juga yang membatasi kita Romo. Kita akhiri dulu dengan doa dan mohon berkat melalui Romo Jimmy. Baik Puri dan sahabat Waseda Katolik yang saya kasihi, mari kita akhiri permenungan kita mengenai bacaan-bacaan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, Engkau baik kepada kami. Engkau memanggil kami untuk menjadi pengikut. Engkau mengajari kami bagaimana berkomit dan membangun tekad yang kuat
untuk menjadi pengikut-Mu yang setia. Engkau juga mengajari kami bagaimana Engkau berbicara di dalam seluruh pengalaman hidup kami. Tidak hanya pengalaman yang membahagiakan, tetapi pengalaman yang tidak membahagiakan berupa penderitaan, kemalangan, dan kesulitan dalam kehidupan kami. Melalui firman hari ini, kami diyakinkan bahwa Engkau Maha bijaksana, Maha besar, dan Maha kuasa. Engkau hadir di dalam seluruh kehidupan kami, menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan untuk ajaran kasih-Mu. Bantulah kami dengan kekuatan-Mu, agar kami tetap teguh beriman kepadamu, meskipun kami harus menghadapi berbagai macam cobaan dan tantangan dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mewujudkan panggilan kami sebagai pengikut-Mu di dalam kehidupan kami, memberikan kesaksian yang baik dan benar tentang Engkau sebagai Allah yang merajai kehidupan kami, sebagai Allah yang berbelas kasih. Bapa yang Maha Baik, kami berserah diri dan senantiasa memohonkan berkat-Mu untuk kami, agar kami boleh menjalani panggilan kami sebagai murid-Mu dalam kehidupan kami setiap hari dengan lebih baik. Oleh karena itu, kami membuka hati kepadamu untuk memohonkan berkat-Mu bagi kami. Karena Engkau Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang saya kasihi, seluruh kehidupan kita, niat-niat baik kita, pengalaman-pengalaman kita, dan pekerjaan-pekerjaan kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Jimmy. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Romo Jimmy Hendrik Lance Penomat OFM, dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati.